situ hati-hati ya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Dan untuk yang lagi sakit, yang lagi kurang enak badan, semoga segera diberikan kesehatan kembali oleh Allah, amin amin ya rabbal alamin. Hari ini aku mau share tips bagaimana sih biar cepat masak di pagi hari. Karena seorang ibu itu kan harus bisa menyediakan sarapan, bekal di pagi hari untuk anak-anak dan untuk suami. Tips pertama adalah mempersiapkan menu yang akan kita buat keesokan harinya. Minimal itu malam itu kita udah kebayang gitu mau masak apa untuk pagi-pagi. Jadi pagi-pagi itu kita nggak usah buru-buru dan udah tahu kita harus bergerak untuk bikin apa. Yang kedua, selalu siapkan bumbu yang lengkap. Jadi kalau bisa tuh kita stok bumbu biar nggak bolak-balik kalau di tengah masak tuh, aduh nggak ada bawang lagi harus ke warung, aduh nggak ada garam harus ke warung gitu. Jadi itu harus ada bumbu yang lengkap di rumah kita. Nah kalau ada waktu itu kita bisa bikin bumbu-bumbu yang simple gitu, kayak misalnya bawang putih udah dihalusin, terus bawang merah, cabai udah dihalusin gitu, kita taruh di tempat kecil-kecil, ditaruh di freezer. Nanti kalau memang kira-kira pagi mau dipakai, malamnya kita keluarin ke bawah biar besoknya tuh udah nggak beku lagi gitu. Yang ketiga, cari menu-menu yang praktis. Atau kalau mau agak ribet menunya pagi hari, kayak aku nih, aku mau bikin ayam oven. Ayamnya ini kebetulan aku ungkep dulu, semalam aku ungkep dulu pakai bumbu-bumbu ungkep, tapi aku tambahin santan karena lebih gurih, atau bisa juga tambahin air kelapa. Itu kan rada ribet ya, bumbunya rada kompleks gitu. Jadi malam-malamnya aku ungkep dulu, baru pagi harinya tinggal di oven aja. Nah pas kita bangun kita bisa nyalain dulu ovennya biar panas, biar cepet nanti matangnya. Dan kita bisa rebus air dulu kalau emang kita mau bikin sup atau mau bikin yang berkuah-berkuah, jadi biar bisa menghemat waktu gitu. Usahakan itu kompor itu nyala dua-duanya kalau emang harus dipakai dua-duanya. Jangan ada kompor yang nganggur. Kalau ini aku karena satu di oven, satunya lagi ini mau bikin nasi goreng kuning, jadi aku nyalain kompor itu cuma satu, yang satu lagi itu di oven. Jadi kalau mau pakai kompor dua-duanya ya bisa juga, tapi dinyalain semua, jadi jangan ada kompor yang nganggur kalau pagi hari itu gitu. Intinya kita itu harus memaksimalkan penggunaan kompor di pagi hari. Lanjut, oh iya aku lupa, jadi kalau bisa itu bawang merah, bawang putih, cabai itu udah kita kupas-kupasin karena itu lumayan menyita waktu di pagi hari ya. Belum lagi kalau pagi hari itu beda kepala, beda pengen sarapannya. Jadi yang satu kayak anakku kemarin tuh, dia maunya ke barat-baratan spaghetti, suamiku suka yang Indonesia banget. Sebenarnya kalau semuanya itu kita lakukan, dijamin tuh masaknya tuh lebih cepat, lebih efektif. Aku biasanya untuk mempersiapkan semuanya itu butuh waktu 30 menitan sampai 45 menit. Dengan catatan itu masakan yang ribet. Jadi kalau yang kayak roti bakar atau mie goreng, nasi goreng, kira-kira 30 menit termasuk persiapannya itu udah bisa selesai gitu. Paling kendala aku itu di Asia, anakku yang paling kecil, karena kalau aku bangun dia pasti ikut bangun. Kayak aku bangun jam 4, di Asia kurang lebih 5 menit kemudian akan bangun juga. Dan dengan kendala yang anak kecil ikut bangun gitu, ya mau nggak mau aku harus lebih mempersiapkannya dari awal. Jadi kalau mau belanja itu juga minimal sehari aku udah belanja untuk keesokan harinya, atau 2-3 hari sebelumnya aku udah ada rencana
masak apa ya untuk sarapan berikutnya. Nah, pagi hari ini aku masak ayam panggang dan nasi kuning plus tahu. Jadi ayam panggang itu udah aku ungkep sebelumnya pakai bumbu lengkap. Bumbunya itu tadi bawang merah, bawang putih, biasa bumbu ungkep. Bedanya itu aku tambahin jinten sedikit, biji pala sedikit, cengkeh juga aku pakai satu aja, terus aku kasih santan. Sebenarnya pengennya air kelapa, tapi aku nggak nemu air kelapa kemarin, jadi ya udah yang ada di rumah aja aku pakai santan. Bedanya apa dengan ungkepan yang biasa? Kalau ungkepan yang lengkap bumbunya gitu, selain lebih meresap tuh ada rasa unik gitu loh di dalam dagingnya gitu. Jadi baru aku oven. Tapi kalau misalnya nggak mau diungkep pun langsung di oven juga bisa, tapi di marinate dulu biasanya. Jadi kayak di marinate sama garam, nih bumbu praktisnya aja ya, garam, bawang putih, terus lada sedikit, itu di marinate dulu ayamnya, kalau bisa sih semalaman biar meresap, baru ditambah-tambahin pas mau oven tuh ada kecap, saus tiram, bisa juga kalau suka lada hitam pakai saus lada hitam. Pokoknya gitu aja sih, yang simpel-simpel aja pas di ovennya. Yang penting itu kalau di oven itu kan kadang luarnya tuh asin tapi dalamnya itu kurang meresap gitu bumbunya. Jadi biasanya solusinya itu ya diungkep dulu. Kalau diungkep itu lebih meresap ke dalam gitu bumbunya dibanding kalau kita langsung di oven gitu. Memang ada rasanya sih dalamnya kalau nggak diungkep dulu, cuma lebih enakan yang diungkep menurut aku sih. Satu lagi, sebelum dipanggang biasanya aku tambahin parsley atau oregano. Itu selain wangi, pas dipanggang tuh dia tuh juga lebih cantik penampakannya nanti kalau udah matang. Ini aku lagi bikin tape goreng. Jadi akhir-akhir ini tuh kayak pengen ngemil apa gitu kan. Terus terakhir itu mertuaku datang itu bawa tape. Karena aku sebenarnya kurang suka tape, tapi akhirnya aku tambahin keju spread dari Procis sama susu kental manis dan gula sedikit. Aku campur-campur terus aku goreng pakai tepung, kayak tepung buat pisang goreng gitu. Ternyata kok enak gitu kan. Jadi lumayan bisa buat nambah-nambah cemilan untuk suami gitu. Kalau anakku kurang suka sih, yang suka cuma Orin doang, anakku yang kedua. Anakku yang pertama dan ketiga, emang yang ketiga memang belum aku kasih kayak gini-gini gitu. Kalau yang pertama dia emang kurang suka yang manis, dia lebih suka yang gurih. Nanti kalau udah atasnya tuh kita bisa kasih susu kental manis sama keju. Nah ini tuh aku lagi suka banget sama keju Emina. Jadi kayak dia bilang mudah diparut, yang bener mudah diparut, terus rasanya itu pas gitu, gurihnya, asinnya nggak terlalu asin banget, dan masih ada rasa nggak yang hilang juga asinnya gitu, jadi pas menurut aku, untuk lidah aku tuh pas gitu. Jadi aku lagi suka sama keju itu. Nah ini atasnya aku kasih keju yang lumayan agak banyak, karena makin banyak kejunya menurut aku makin enak. Udah jadi, ini tuh cemilan khusus buat aku. Me time-nya aku habis ngos-ngosan di dapur, alhamdulillah. Ini tinggal aku ntar bikin kopi sama makan ini. Masya Allah ini enak banget, harus dicoba beneran deh. Itu anget-anget, terus rasanya itu kayak manis, ada asem-asem tapenya, gurih dari kejunya. Masya Allah ini tuh nikmat banget. Paling enak emang kalau dimakan lagi anget-anget gitu sih, dibanding kalau udah agak dingin. Alhamdulillah, sekian video dari aku. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.